Amin. Silahkan duduk. Shalom, saudaraku. Saat ini tanggal 25 September 2022. Saya juga tidak akan menyampaikan sesuatu yang panjang, tetapi sebuah pembukaan rahasia firman yang penting. 25 September 2022. Saya beri tema dan judul, ini balada orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ini tentang orang-orang yang nanti akan tertinggal di masa kesukaran besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tertinggal di masa antikris, kemudian mereka mampu melalui ujian yang berat atau masa yang susah, kesukaran besar. Mereka bisa mempertahankan nama Yesus dan menolak tanda 666. Ini mereka adalah orang-orang Kristen yang disebut sebagai mereka itu selamat dari kesusahan besar karena mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Saudara, pada umumnya ya, kalau orang itu mencuci itu dengan sabun ya saudaraku, atau dengan alat-alat yang lain. Kalau zaman dulu mungkin dengan alat-alat yang ada pada masa itu. Saudaraku, tetapi di sini herannya saudaraku, orang-orang yang selamat disebut sebagai orang-orang yang mati syahid nanti ketika zaman antikris itu. Mereka itu disebut sebagai orang-orang yang mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Nanti dulu ya membacakannya. Jadi mereka ini adalah orang Kristen, orang percaya saudaraku, tetapi jubahnya itu kotor saudaraku, atau tidak punya perbuatan baik dan benar. Saudara melihat banyak orang itu yang Kristen, bahkan sejak kecil sudah Kristen saudaraku. Nah saudaraku, untuk yang sedemikian saudaraku, orang-orang Kristen itu harus memiliki perbuatan baik dan benar. Sebab kalau orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki perbuatan baik dan benar, mereka itu bajunya kotor. Mereka akan masuk ke dalam satu masa yang berat yang disebut sebagai masa antikris. Jadi menjadi orang Kristen yang nanti minimal itu diungsikan atau peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, atau mereka yang harpaso. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu orang-orang yang memiliki pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Saudara, tetapi ini beda. Orang-orang yang tertinggal ini adalah orang-orang yang pakaiannya itu kotor saudaraku, bajunya, kepribadiannya, mereka tidak memiliki saudaraku karakter dan perbuatan baik. Mereka orang Kristen, mereka orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi jubahnya kotor. Artinya apa saudaraku? Tidak punya perbuatan baik dan benar. Orang-orang seperti ini pasti tertinggal di masa antikris saudaraku. Oleh karena itu kalau saya melihat di dunia ini orang Kristen tapi tabiatnya, perbuatannya itu tidak baik, perbuatannya itu tidak kudus, perbuatannya itu jahat, saya itu prihatin. Itulah nanti orang-orang Kristen yang ketika masa antikris terjadi itu akan tertinggal pasti itu saudaraku, karena jubah mereka kotor. Mereka tidak layak mengenakan pakaian yang putih bersih berkilau-kilauan seperti Wahyu pasal yang ke-19 itu. Beda saudaraku. Jadi kalau ada orang Kristen saudaraku, orang Kristen itu harusnya cinta damai ya saudaraku. Tetapi belakangan ini sesama Kristen saling tuntut di pengadilan. Jujur saya tidak
begitu respect terhadap yang sedemikian. Memang untuk mengampuni itu berat, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus itu mati untuk mengampuni orang-orang berdosa. Untuk mengampuni itu perlu pengorbanan. Yusuf itu, saudaraku, itu menjadi orang sukses, berhasil, tetapi dia tidak balas dendam kepada saudaranya yang sudah memasukkan dia ke dalam sumur, sudah memasukkan dia ke dalam sumur, saudaraku, sudah menjualnya kepada Mesir. Yusuf tidak balas dendam. Oleh karena itu Yusuf ditinggikan, saudaraku, dan kemudian lewat karya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semakin menyempurnakan bahwa manusia itu jangan suka saling tuntut menuntut, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Kalau manusia saling tuntut menuntut, maka yang terjadi manusia itu akhirnya tidak memiliki perbuatan baik dan benar, dan orang-orang seperti ini pasti akan tertinggal di masa antikris. Saudaraku, ini berbeda sekali dengan orang-orang yang masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Mereka orang-orang yang dikaruniai atau memiliki jubah putih berkilau-kilauan, dan yang, saudaraku, perbuatan baik dia punya. Kalau saudara nanti membaca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, saudaraku, ini sangat beda dengan orang-orang yang masuk di perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, mereka diangkat juga, saudaraku. Mereka orang-orang yang dikaruniai jubah putih berkilau-kilauan, yang adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dari orang-orang kudus, saudaraku. Ayo, sebagai ayatnya kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Bapak Yepta, saya mohon untuk orang yang banyak tidak terhitung banyaknya. Iya. Kemudian pada waktu itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Iya, memegang jubah putih dan memegang daun-daun palem. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10 ayat. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Terus, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Saudaraku, jadi ini orang-orang yang masuk ke masa antikris, saudaraku. Dikatakan di dalam perikopnya ini orang yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Ini konsekuensi dari perbandingan di dalam tabernakel itu antara pelataran dan ruang kudus dan ruang maha kudus. Luas dari pelataran itu 5.000 hasta persegi, sedangkan luas ruang kudus ditambah ruang maha kudus itu cuma 300 hasta persegi. Saudaraku, jadi ini ibaratnya ya saudaraku, perbandingannya, prosentasenya. Andai kata ada 5.000 orang, saudaraku, orang Kristen, maka nanti yang ikut diungsikan dan harpazo itu cuma 300 orang. Nah, di dunia ini sekarang ada berapa jumlah manusia di muka bumi ini yang Kristen, yang percaya Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Ini penghuni pelataran, orang-orang yang nanti akan mati syahid, saudaraku, dan menghadapi masa antikris. Mereka tidak bisa ikut pengungsian peugo maupun pengangkatan harpazo, mereka nggak bisa. Karena apa, saudaraku? Mereka itu orang Kristen tetapi bajunya kotor.
mereka tidak memiliki perbuatan baik dalam hidupnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik akan hal ini, saudaraku. Jadi orang-orang Kristen meskipun mereka percaya Tuhan Yesus, tetapi jubahnya itu kotor, perbuatannya itu tidak baik, perbuatannya itu tidak benar, saudaraku. Orang-orang yang seperti ini pasti tertinggal di masa antikris dan akan berhadapan dengan kuasa antikris, dan di sana akan bertemu dengan satu pilihan. Kalau dia menerima tanda 666, maka dia gagal masuk surga dan menjadi pengikut antikris. Tetapi kalau dia menolak tanda 666, maka dia selamat. Dia menjadi bagian dari orang-orang yang mencuci jubah mereka dengan darah anak domba ini. Saudaraku, jadi ini rahasia dari orang-orang yang tertinggal. Ini karena pakaiannya kotor, saudaraku. Orang Kristen tapi tidak memiliki perbuatan baik, sukanya saling tuntut di pengadilan. Ya, saya mohon maaf ya kalau mungkin ada. Tetapi Tuhan Yesus tidak meneladankan seperti itu. Bahkan sejak Yusuf pun itu, saudaraku, Yusuf itu begitu dikucilkan, dijahati oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak menuntut balas. Saudaraku, ada satu ayat mengatakan adanya satu masalah saja di antara kamu itu merupakan satu kekalahan darimu. Kalau kita ini bertengkar, toh saudaraku, kita sesama tubuh Kristus ini bertengkar, ini yang untung siapa? Saudara, kita nggak ada yang untung itu iblis. Yang untung itu orang-orang yang dikuasai roh kegelapan, mereka untung. Saudaraku, sedangkan kita, kalau sampai terjadi masalah itu kita rugi. Oleh karena itu kita harus, saudaraku, memiliki pakaian yang putih, bersih, berkilau-kilauan. Jangan sampai kita memiliki pakaian yang kotor atau menjadi orang Kristen tapi perbuatannya jahat. Itu membuat tertinggal di masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sebentar. Kemudian orang yang tertinggal di masa antikris ini mereka juga memiliki satu balada, ya saudaraku. Balada itu kalau di dalam terjemahan bebasnya gitu memiliki satu kidung sedih. Ya saudaraku, mereka punya nyanyian. Nyanyiannya itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12. Mereka bisa memuji Tuhan juga loh, saudaraku. Orang Kristen yang perbuatannya jahat, yang pakaiannya kotor itu bisa memuji Tuhan. Coba dibacakan Pak Yepta. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, saudara, ternyata orang yang Kristen yang berbuat jahat pun itu bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa berkata hikmat bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, kekuatan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi satu yang disembunyikan, mereka tidak pernah mewujudkan, saudaraku, apa yang diucapkannya. Nyanyiannya itu dalam bentuk yang real. Saudara, kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 12 itu mereka bisa mengungkapkan bentuk ucapan-ucapan baiknya itu dalam perbuatan. Mereka rela mempersembahkan kekayaan, kekuatan, hormat, kemuliaan. Di sini kekayaan dikorup, saudaraku. Ya, saudaraku, kita sekarang menjadi paham bahwa orang-orang yang tertinggal di zaman antikris itu mereka memiliki satu nyanyian sendu, satu balada, ya saudaraku. Nyanyiannya amin. Mereka bisa memuji Tuhan. Oh haleluya, amin. Bisa melakukan puji-pujian, kemuliaan bagi Tuhan, ngomong gitu bisa. Hikmat bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, kekuasaan bagi Tuhan, kekuatan bagi Tuhan, selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ngomong itu, saudaraku. Tapi dalam mewujudkannya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan nyata apa yang dikatakannya itu, saudaraku. Bahkan di dalam perbuatannya, saudaraku, orang-orang ini dikatakan masih
bajunya itu kotor dan harus dicuci dengan darah anak domba. Saudaraku, ini ketika saya membaca ayat ini juga saya menangis, saudaraku. Ternyata dosa-dosa manusia itu dicucinya bukan dengan sabun, tetapi dengan darah Kristus. Sebab kalau pada zaman imamat dahulu ya saudaraku, kalau orang berdosa itu untuk dosanya diampuni harus sembelih kambing. Dengan cucuran darah kambing itu baru kambing domba, dosanya diampuni. Dengan lembu jantan kemudian dosanya diampuni. Tetapi kita orang Kristen ini saudaraku, ini kita menjadi dibenarkan menjadi baik karena kita saudaraku ditebus, karena kita dicuci saudaraku. Sebelum kita sempurna kita dicuci dulu saudaraku dengan darah anak domba sehingga dikuduskan. Jadi mulai sekarang kita harus mulai belajar memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan-perbuatan yang kudus. Jadi orang-orang yang akan tertinggal tadi, mereka juga memiliki nyanyian, mereka memiliki pujian, saudaraku. Mereka memiliki satu balada sendu, bukan balada tua ya saudaraku. Kalau di dalam lagu itu ada lagu balada tua, tapi orang-orang tertinggal itu punya balada, punya lagu sendu. Mereka menyesal menjadi tertinggal itu saudaraku. Dan ucapannya seperti kitab Wahyu pasal 7 ayat 12 ini, mereka memiliki satu balada atau nyanyian, tapi ini sedikit berbeda dengan orang-orang yang nanti itu harpaso saudaraku. Kita akan bandingkan dengan Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Ini beda ya saudaraku. Pak Yipta bacakan Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Iya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, 7 perkara tadi yang merupakan balada dari orang-orang tertinggal itu juga 7 perkara. Kuasa ini ada, kekayaan ini enggak ada. Kepada orang-orang yang tadi tertinggal, mereka hanya mempersembahkan ucapan syukur, tapi tidak pernah bisa mempersembahkan kekayaan. Ini satu perbedaannya, saudara. Jadi tidak bisa mengungkapkan cintanya kepada Tuhan, tidak bisa mengungkapkan perbuatan baiknya itu dalam perbuatan nyata, cuma ucapan syukur, cuma puji-pujian, saudaraku. Tapi nggak bisa mewujudkan dalam perbuatan nyata. Ini karakter orang-orang yang akan tertinggal itu seperti itu, senangnya janji-janji. Ya saudaraku, seperti ada lagu itu 1000 janji, tinggal janji bulan madu. Nah saudaraku, seperti itu ya saudaraku. Itu karakter dari orang-orang yang akan tertinggal, saudaraku. Kita akan baca, ini perbedaannya dengan orang-orang yang nanti itu terangkat. Mereka memiliki pakaian putih bersih berkilau-kilauan, bukan pakaian yang kotor. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Iya. Perjamuan kawin anak domba. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus? Lalu ia berkata kepadaku, tulis. Ya, bukan nih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi di sini orang-orang yang diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Ini bukan orang yang tertinggal ya, saudaraku. Ini orang yang semula diungsikan di padang belantara pengungsian. Saudaraku,
kemudian diangkatnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu harpazo itu terjadi 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi beda ya saudaraku, berbeda. Tetapi saudaraku, orang yang diangkat ini jelas memiliki karakter yang beda. Mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang benar. Mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang kudus, sehingga mereka tidak masuk masa antikris. Sedangkan orang-orang Kristen yang pakaiannya kotor, artinya mereka itu Kristen tapi perbuatannya tetap jahat, tetap senang memfitnah, tetap senang mabuk-mabukan, tetap senang berjudi, tetap senang menipu orang. Saudaraku, itu mereka akan tertinggal di masa antikris, nggak akan bisa ikut diungsikan, apalagi harpazo nggak bisa. Saudaraku, jadi orang-orang yang diberi pakaian putih bersih berkilo-kiloan ini adalah orang-orang yang semula diungsikan selama 1260 hari di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, dan diangkat juga pas ketika Tuhan Yesus datang. Ingat, yang harpazo, yang Wahyu pasal 12 yang berkarakter anak laki-laki itu diangkatnya 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi perjamuan malam kawin anak domba ini yang diangkat adalah mereka yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Ini nubuatannya ada di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 7. Ayat terakhir Pak Yeta bacakan. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 7. Ini nubuat dari orang-orang yang diungsikan kemudian diangkat dan memakai pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 7. Iya. Iring-iringan mempelai. Iya. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Ini orang-orang yang diungsikan, saudara. Terus Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. ayat 7. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan Israel. Amin. Saudaraku, jadi melalui firman Tuhan saat fellowship tanggal 25 September 2022, saya memberitahukan kepada saudara, menjadi orang percaya itu baik, tetapi menjadi orang percaya tetapi tidak memiliki perbuatan baik, benar dan kudus, itu membuat orang nanti akan betul-betul tertinggal di masa antikris. Jadi kalau menjadi orang percaya, haruslah juga dia memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya ucapannya saja, tetapi perbuatannya harus baik. Jangan saling menuntut, saudaraku. Kita membiarkan diri berkorban itu baik, saudaraku, seperti Yusuf. Yusuf itu disia-siakan, dibuang sama saudara-saudaranya, dicemplung di sumur, difitnah, dijual. Tapi Yusuf tidak menuntut balik kepada saudara-saudaranya, malah mengasihi, dirangkul. Tuhan Yesus itu juga demikian. Ketika disiksa, disalib, Tuhan tidak mengutuki, saudaraku, tetapi justru Tuhan bilang, ampuni ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadilah orang Kristen yang pengampun, pemaaf, menjadi contoh bagi orang, supaya betul-betul, saudaraku, saudara itu memiliki teladan kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.